Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Awaludin dari Pendidikan Jasmani 2D, NPM 192191155. Di sini saya akan menyampaikan tentang standar kompetensi lulusan ya, dan pembahasannya yaitu ada standar isi, standar proses, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu standar isi. Standar menurut KBBI 5 adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sesuatu yang dianggap tetap nilainya dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompeteni lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Poin yang kedua yaitu standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dari penyusunan tersebut, bahwa standar proses merupakan suatu tahapan proses pembelajaran yang menjabarkan mengenai kriteria atau yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai suatu ukuran tertentu yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi lulusan. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Pada saat inilah keahlian guru sebagai ujung tombak suksesnya proses pendidikan dituntut memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu mengemas proses pembelajaran sesuai dengan
yang diamanatkan. Tentu apabila proses pembelajaran mampu menciptakan suasana sebagaimana beberapa tahapan di atas, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan, bukan tidak mungkin proses pendidikan di Indonesia akan mampu menyaingi sistem pendidikan di beberapa negara maju lainnya. Maka dari itu, pada proses penerapan atau taktis pelaksanaan pembelajaran, setiap satuan pendidikan dituntut untuk mampu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan semaksimal mungkin, serta penilaian proses pembelajaran bisa diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Lalu ada poin 3, yaitu tentang standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil dengan menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang terdiri dari sikap, keterampilan, dari pengetahuan yang sumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik, tetapi juga kompetensi inti atau kompetensi yang di dalamnya terdapat 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap, keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Selain itu, harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan atau soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat peserta didik sebagai instrumen utama penilaian. Selain itu, Standard of Operating Producing atau SOP yang jelas sangat dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan, karena SOP merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga dalam hal ini implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja yang baik pula. Jadi kesimpulannya, standar kompetensi lulusan mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan atau SKL atau SP, standar kompetensi kelompok mata pelajaran SKKMP, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD. Standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Lalu yang kedua, peraturan pemerintahan atau PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintahan atau PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan atau SNP menuntut adanya perubahan peraturan tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Lalu standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Lalu masuk ke saran sebagai warga negara yang baik, demi memajukan pendidikan bangsa, tentunya kita harus mendukung keputusan pemerintah
dalam mengambil keputusan untuk mengubah sistem kurikulum yang sudah ada sebelumnya menjadi kurikulum yang baru jauh lebih baik. Terima kasih, saya Bahtiar Auldin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.